mengingat kolonialisme yang terjadi di Indonesia itu kan puluhan tahun. Sedangkan kalau kita mau merubah mindset yang harus membolak-balikan tangan itu kan nggak semudah seperti itu kan Mas. Harus juga memberikan paling tidak itu bukti-bukti bahwa memang perempuan itu juga bisa ada di ranah publik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tetap menjaga nilai-nilai ketimuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali dalam podcast Teras Tahdin, membawa maslahat merawat umat. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, perempuan hebat, perempuan milenial Nahdien di Jawa Timur, calon pemimpin masa depan, calon pemimpin Jawa Timur ya, calon penggantinya Bu Hovifah mungkin. Aduh. Amin, diamini saja. Harus diamini hal-hal yang baik. Biar tak lama lagi, biar sahabat pemirsa penasaran, mungkin bisa kenalan dulu, Mbak. Dari mana, siapa namanya, dari kampus mana? Monggo. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Sato atas undangan yang sangat luar biasa. Siap. Ini sudah diperkenankan sharing-sharing bareng di Teras Nahdien. Saya Zumratun Nafisa, biasa teman-teman itu manggilnya Ica. Tapi ada beberapa ini teman masa kecil itu kadang ada yang manggilnya Nafis gitu. Oh gitu ya. Ya, jadi berarti banyak panggilannya ya. Banyak panggilannya. Tapi kalau di PMI itu emang famousnya itu Ica. Saya lahir dan tumbuh di Pasuruan, mengampu S1 manajemen di Universitas Merdeka Pasuruan, dan juga dengan segala ininya, dengan segala proses pembelajaran yang saya lewati di Pasuruan itu, alhamdulillah mulai mengenal PMI di Universitas Merdeka Pasuruan. Unmer Pasuruan. Unmer ya? Pasuruan, betul. Unmer Pasuruan itu kabupaten apa kota? Unmer Pasuruan itu kebetulan teritorialnya ikut kota Pasuruan. Oh, kota Pasuruan ya. Ya, tapi kalau PMI-nya ini kebetulan raya, Mas. Berarti jadi wilayahnya Gus Ipul ya? Wilayahnya Gus Ipul, betul. Gus Ipul ya, wali kota ya. Wali kota Pasuruan yang kebetulan hari ini juga menjabat sebagai Sekjen PBNU gitu ya. Oh gitu ya. Siap. Oke, kita ngobrol santai aja ya. Siap gitu. Mas, siap. Ngobrol santai. Mungkin sahabat pemirsa penasaran siapa kan gitu kan, mungkin prosesnya gimana gitu, mungkin digembleng di mana ketika sampai saat ini, terus gimana prosesnya, mungkin diceritakan ke sahabat Teras Nahdien. Baik, jadi kalau berbicara pengalaman di PM itu kompleks sekali Mas ya, kompleks, dan kalau bahasanya anak milenial sekarang itu nano-nano begitu rasanya ya. Rasanya serba macam-macam gitu betul. Ya. Ada asin, asam. Betul. Jadi nano-nano gitu. Jadi awal kali masuk kuliah itu memang saya terbilang cukup aktif sejak di SMA, sejak di SMP, dan memang SMP SMA itu saya mengampu pendidikan di pondok pesantren. Oh, pernah mondok juga? Pernah mondok juga. Jadi mondoknya itu dari SMP sampai SMA. Setelahnya lulus SMP mondok? Setelahnya lulus SD langsung mondok. Setelahnya lulus SD. Jadi pas kecil itu udah langsung diajari gimana di pondok. Mondok di mana kalau boleh tahu? Mondoknya di Pondok Pesantren Terpadu alias ini, kebetulan juga di Pasuruan. Jadi kalau Mas Ato ini tahu Pondok Pesantren alias ini, waduh ini sedikit apa ya bahasanya ya, agak sedikit bukan membanggakan sih. Tapi kebetulan yai saya itu pengasuh alias ini itu menjadi wakil Bupati Pasuruan. Gitu. Saat ini. Wakil Bupati Pasuruan. Berarti wakilnya Gus Irsyad ya? Betul. Iya, Kasat Korwil Banser. Kasat Korwil Banser. Iya, waduh, ini sanatnya udah ini banget ya. Biasa. Adiknya Gus Ipul ya? Adik. Jadi Pasuruan itu wilayahnya ada Kabupaten Pasuruan yang dipegang Gus Irsyad. Betul. Terus wali kota Pasuruan ada di kota Pasuruan. Di kota Pasuruan dipegang sama Gus Ipul. Itu kalau di pemerintahannya ya, di pemerintahannya. Dan waktu itu memang cukup aktif, sejak SMP, SMA cukup aktif. Akhirnya ketika di kampus itu mau tidak mau saya juga mempunyai bahasanya itu mempunyai giroh gitu ya, melanjutkan semangat untuk terus
proses di organisasi dan lain sebagainya. Karena memang di pondok pesantren saya itu kan ini ya selalu diajarkan bahwa santri itu harus terus menjadi anfa'uhum linnas, kira-kira begitu lah. Bagaimana yai itu, bunyai itu selalu memberikan pemahaman, memberikan semangat kepada santri-santrinya. Harus bermanfaat bagi orang lain gitu. Harus bermanfaat. Akhirnya menemukan ini circle dan juga menentukan apa ya bahasanya ya, menentukan ruang untuk belajar yaitu di PMI. Berapa tahun tadi yang mondok? Mondok itu 6 tahun. Berarti lulus SD, jadi SMP, SMA dari di pondok. SMP, SMA, betul. Di Pondok Alia sini ya. Di Pondok Alia sini. Setelah di pondok, lalu kuliah di Universitas Merdeka Pasuruan. Nah, begitu. Terus setelah itu di Unmer gimana dinamikanya sebagai mahasiswa dulu kita flashback lah ke flashback belakang, ya. gitu kan? Iya. Karena kebetulan kalau di kampus saya itu memang mungkin berbeda ya dengan kampus-kampus yang di daerah-daerah yang lain. Jadi saya itu memang dari 2016 kalau nggak salah, 2016 itu memang cukup aktif, bukan hanya di kampus saja, tapi saya juga aktif di ini program pemberdayaan masyarakat. Jadi meskipun kuliah gitu, saya juga sambil ya bahasanya itu sambil bekerja lah begitu kira-kira Mas. Ya? Betul. Jadi sambil bekerja aktif di program-program pemberdayaan. Semester berapa waktu itu? Waktu itu 2016 berarti sekitar semester 4 kali ya Mas. Masuk kuliah 2014. Ya, 2014. Kemudian karena ini juga aktif di program pendampingan waktu itu ada program feminisasi kemiskinan. Jadi ada program yang diprakarsai oleh DPMD provinsi yang itu adalah program untuk para kepala keluarga perempuan. Jadi kalau misalkan ditanya ini ya semangat untuk terhadap isu-isu perempuan itu sebenarnya udah terpatri dari awal pas waktu saya kuliah, kemudian juga memang digembleng dan dibesarkan dari keluarga yang ini ya Mas ya cukup semangat dan effortnya itu mungkin agak sedikit berbeda. Jadi saya tuh dibesarkan oleh single parent, oleh seorang ibu gitu kan, untuk semangat bagaimana melihat sosok ibu sebagai motivasi dan role model saya bagaimana menjadi seorang perempuan itu kan sangat ini sekali ya gitu, beda lah sama mungkin teman-teman yang lain, pengalamannya mungkin beda. Jadi waktu itu sering aktif di program-program pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi berjalannya waktu itu saya juga ada pengalaman juga selain mungkin ini ya, karena juga dibantu oleh jejaring di PMI, kemudian juga beberapa alumni juga tahu, mungkin mulai sudah membidik nih, waduh ini kader agak gimana gitu kan. Luar biasa gitu ya. Bukan agak luar biasa, kok agak berbeda gitu ya. Kok ini, jadi waktu itu ada ini juga ya melalui jejaring di PMI diamanahi menjadi salah satu tim pelaksana inovasi desa di Kabupaten Pasuruan. Di desa mana itu? Kebetulan di Kecamatan Wonorejo waktu itu. Wonorejo. Ya, jadi lingkup pendampingannya itu di kecamatan gitu Mas. Kota itu ya? Di kabupaten. Ya? Karena memang domisili saya kan kabupaten. Meskipun kuliahnya di kota ya, jadi ininya di kabupaten. Berarti jarak tempuhnya jauh ya kuliahnya dari rumah ya. Waduh, itu kalau jarak atau tempuh pulang pergi gimana? Pulang pergi itu pernah gitu di kampus gitu. Mungkin kan ada kantor gitu kan di sekretariat mungkin. Betul. Jadi kalau ini sebenarnya pulang pergi gitu karena memang kan aktivitas paginya saya harus sambil kerja juga kan Mas. Jadi kerja kemudian sorenya kuliah begitu. Kuliahnya sore ya? Kuliahnya sore. Memang sengaja ambil yang kelas sore biar bisa kerja juga begitu. Ya cukup unik lah ya. Mungkin beda sama teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain itu kan kuliah, pulang gitu kan. Beda mungkin ya sama teman-teman yang itu. Jadi kalau saya itu memang dari awal sudah sambil bekerja kuliahnya. Begitu. Ya, oke. Tadi katanya menjabat sebagai Kopri Pasuruan, kan? Itu gimana terpilihnya? Apa dari keinginan sendiri atau ada ajakan dorongan dari teman-teman untuk menjabat sebagai Kopri PMI Pasuruan? Gimana? Prosesnya mungkin bisa diceritakan ke pemirsa, gitu kan? Aduh, ini kalau cerita di PMI itu cukup ini sekali Mas ya. Jadi waktu itu
saya mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PCPMI Pasuruan. Tahun berapa itu? Tahun 2000, Konvercap 2019. 2019. Nah, waktu itu nyalon ketum, alhamdulillah takdirnya bukan ke saya gitu kan. Takdirnya bukan ke saya. Jadi ya karena memang waktu itu belum ada pemilihan secara langsung PML Koprinya. Jadi karena ini akhirnya formaturannya diamanahi sebagai ketua Kopri. Berarti majunya sebagai ketua umum PMI. Majunya sebagai ketua umum PMI. Terus tidak terpilih, gitu kan? Ya betul. Tidak terpilih, jadi apa sih yang terpilih itu formatur. Sampai dipilih sebagai Kopri. Ketua Kopri, betul. Ya begitu, menarik ya Mas. Unik ya ceritanya ya. Iya, luar biasa. Ini memang apa calon pemimpin masa depan. Iya. Amin. Dinamikanya kan. Gimana diceritakan lagi mungkin dinamika selama menjabat sebagai Kopri Pasuruan gitu kan? Karena memang satu tahun di Kopri itu. Jadi memang agak dilematis juga kita itu Mas ya. Jadi di cabang itu kan udah banyak nih grand design mau ngapain selama setahun begitu kan. Terus kemudian juga melihat bagaimana kondisi di komisariat di kampus-kampus begitu, melihat sosok perempuan ini kok begini gitu kan. Jadi motivasinya itu semakin bertambah yang awalnya agak ya mungkin 30-40% lah bagaimana peduli terhadap ini sahabat-sahabat yang di Kopri itu. Karena saya berpikirnya begini Mas, motivasi untuk memperbaharui Kopri itu sebenarnya bukan hanya diperbarui dari sisi Koprinya saja, tapi juga kita itu memperbarui kader putri itu melalui PMI secara keseluruhan. Karena bagaimanapun Kopri itu kan lembaga badan semi otonomnya PMI. Jadi kita mau memperbaiki bagaimana SDM yang ada di PMI khususnya bagi sahabat-sahabat perempuan gitu. Ya kita caranya itu melalui memperbaiki sistem-sistem yang ada di PMI-nya. Jadi kalau hanya di Koprinya saja yang diperbaiki, yang kita ini ya adaptif dan lain sebagainya, tapi kalau tidak ada sinergi dengan kelembagaan PMI-nya itu juga agak susah. Karena ya itu tadi, karena status Kopri yang masih badan semi otonom gitu. Jadi ada cerita yang lucu nih Mas. Gimana? Jadi waktu itu karena memang agak ini ya, waktu 2019-2020 lah, waktu saya menjabat itu kan masa-masa pandemi tuh. Oh iya. Ya kan, masa-masa pandemi awal-awal. Jadi yang awalnya kita itu memang bahasanya itu ya kita dituntut untuk segera beradaptasi dengan lingkungan yang awalnya kita nggak terbiasa untuk melakukan kegiatan tatap muka gitu. Jadi mau tidak mau juga harus pindah ke kegiatan-kegiatan yang bersifat virtual. Membiasakan diri begitu kan dengan kehidupan new normal. Nah, jadi waktu itu ada sedikit yang menurut Kopri itu beberapa hal yang mungkin perlu ada analisis lah dari Kopri. Jadi waktu itu kita saya mewakili sahabat-sahabat Kopri Pasuruan itu melakukan sebuah riset. Jadi bagaimana riset tentang transparansi anggaran di Kabupaten Pasuruan. Betul. Jadi waktu itu Kopri melakukan riset bagaimana transparansi anggaran COVID yang dilakukan oleh Pemkab. Sehingga waktu itu kami melakukan audiensi hearing dengan hearing dengan Bupati waktu itu, langsung Bupati, karena waktu itu kan yang menjadi ketua Satgas Satgas COVID-nya itu kan Bupati langsung. Jadi waktu itu kita melakukan hearing. Setelah melakukan hearing, jadi karena tidak ada progres, bahasanya aspirasi kita belum terjawab gitu. Begitulah kira-kira. Kemudian juga kita akhirnya meminta bantuan kepada DPR selaku pengawas dan mempunyai tugas pengawasan terhadap eksekutif. Tapi lagi-lagi berbicara tentang perempuan itu kan sahabat-sahabat kita itu kadang perlu dibiasakan dulu, baru sahabat-sahabat itu mau begitu kan. Jadi
ya sedikit ada agak yang kurang begitu ini ke kita gitu Mas, kok ini malah Koprinya yang begini gitu kan. Padahal kan sebenarnya berbicara tentang kebijakan publik itu bukan hanya menjadi domain dari PMII, tapi Kopri juga sebagai lembaga pemberdayaan perempuan, khususnya mahasiswa perempuan gitu, ya juga mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana menganalisa kebijakan publik yang itu kira-kira sudah responsif gender atau belum, kira-kira begitu. Ya ini yang memang perlu dibiasakan di lingkungan PMI. Jadi tidak hanya melihat kebijakan publik itu hanya menjadi domain laki-laki saja, tapi perempuan itu juga perlu berani menyuarakan, berani berbicara tidak, berani kira-kira bersuara begitu. Berarti demisioner dari Kopri Pasuruan tahun berapa? Demisioner itu tahun 2021 karena waktu itu kan pandemi. Telat 1 tahun. Karena waktu itu pandemi kan Mas. Pandemi. Jadi ya semua kegiatan serba dibatasi. Betul. Ngobrol soal ini kan kita ngobrol dengan perempuan milenial di Jawa Timur. Ini kan sekarang fenomena perempuan milenial di TikTok, IG dan lain sebagainya. Gimana sahabat menanggapi perempuan milenial saat ini? Oke. Karena memang lagi-lagi ini ya Mas, berbicara tentang PM itu kan organisasi kesadaran, organisasi yang berbasis nilai, yang bagaimana membentuk kepribadian para anggotanya ini memiliki nilai-nilai ideologi sesuai yang dijadikan prinsip oleh PMI. Baik ya bagaimana kita tetap sesuai dengan NDP kita, swajah, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi berbicara tentang gaya-gaya kaum milenial hari ini, karena memang kita juga disadari atau tidak itu kan sudah masuk di era VUCA gitu, era dimana serba tidak pasti, kemudian juga serba ambigu, serba sesuatu yang terjadi di hari masih ini juga di era disrupsi digital. Betul, kan gitu ya? Disrupsi digital itu kan sudah sangat serba cepat. Betul. Jadi yang awalnya kita mungkin nggak kenal yang namanya teknologi, nggak kenal itu namanya kegiatan virtual dan lain-lain, dipaksa untuk beradaptasi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai kaum Nahdien begitu. Bagaimana, apalagi khususnya di perempuan. Kenapa kemudian internalisasi nilai-nilai yang ada di PMI itu sangat penting untuk bisa membentuk kader-kader yang berintegritas, sehingga bukan hanya sekedar menjadi kader, ibaratnya itu kan begini Mas. Kita kalau misalkan sahabat-sahabat itu, teman-teman kita kuliah itu kan kepengen kira-kira kepengen ada macam-macam lah latar belakangnya. Ada yang kepengen meningkatkan kecerdasan intelektual, kira-kira begitu. Tapi kalau hanya intelektual saja tanpa tanpa bagaimana diimbangi dengan adanya nilai-nilai integritas di dalam dirinya, itu kan juga yang agak susah, karena kalau kita temukan sahabat-sahabat, teman-teman pemuda-pemuda ya hari ini itu kan kalau anak pintar itu kan banyak, tapi yang bermoral, yang memiliki nilai-nilai itu kan ada, yang berakhlak itu kan agak sedikit. Makanya kenapa Rasulullah itu kan diutus untuk makarimat akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, karena memang berbicara moral itu sangat menjadi tantangan yang sangat luar biasa di era yang hari ini. Jadi bukan hanya kalau fenomena-fenomena yang di TikTok yang begitu-begitu, ya ini menjadi tantangan kita bersama, bahwa memang era disrupsinya, teknologinya tidak boleh kita tinggalkan dan tidak boleh kita hindari, tapi bagaimana kita juga masuk dan menggunakan cara-cara itu dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tetap bermoral, tetap juga sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, dengan nilai-nilai kebaratan, kira-kira begitu. Selain di PMI atau setelah purna dari Kopri BC PMI Pasuruan, aktivitas apa selama ini ya? Mungkin bisa dijelaskan, atau mungkin aktif di Fatayat, atau di mana gitu? Kalau aktif di keorganisasian, alhamdulillah saya aktif di Ikatan Sarjana NU. ISNU ya? Di ISNU-nya, saya aktif di ISNU, dan juga di organisasi saya kebetulan aktif juga di organisasi Lembaga Perlindungan Anak Kota Pasuruan. Jadi itu di bawah Pemkab? Itu di bawah Komnas Perempuan. Itu di bawah Komnas Perempuan. Dan tugasnya, jadi
LPA itu kebetulan saya di divisi ini Mas, di Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Promosi Hak Anak. Jadi tugasnya itu bagaimana kita menjembatani waktu itu ya, menjembatani regulasi di daerah untuk bisa memberikan secara langsung bagi adik-adik lah, bagi ibu hamil yang sudah melahirkan itu, jadi langsung terintegrasi untuk mendapatkan surat keterangan akta kelahiran. Pendampingan itu ya. Jadi betul pendampingan seperti itu yang bersifat administratif dan memang ini fokus pada promosi hak anak. Begitu Mas. Kemudian juga aktif sekarang alhamdulillah saya lagi mendampingi para UMKM. Jadi ada program dari Kementerian Ketenagakerjaan, ada program namanya Tenaga Kerja Mandiri. TKM. Ada TKM. Jadi TKM itu adalah program untuk bisa mengurangi dan memperluas kesempatan kerja. Dampak dari COVID dan juga dampak memang ini grand design dari Kemenaker, programnya Kemenaker. Program reguler, memang udah sustainable juga, udah panjang lah, udah lama juga programnya. Nah, alhamdulillah saya diamanahi itu mendampingi para UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya. Jadi Kemenaker ada modal ya, bantuan modal, memang tujuannya untuk bisa meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja. Jadi ibaratnya itu untuk mengurangi angka pengangguran begitu Mas, kira-kira begitu. Alhamdulillah pendampingannya di Jawa Timur. Jadi pendamping TKM wilayah provinsi dan wilayah dampingannya di Tapal Kuda. Kan dari tadi kita berbicara, mungkin kita minum dulu aja. Boleh. Ini langsung disponsori oleh Kak Kopi. Untuk saat ini menghadapi stigma masyarakat tentang perempuan, sosok perempuan gitu kan. Nah, di luar sana kan terkenalnya perempuan itu hanya bisa 3M gitu kan, maca, masak, mana. Nah, gimana menanggapi soal itu gitu, stigma di masyarakat? Ya memang disadari atau tidak, label itu juga saya alami sih sebenarnya Mas. Ya apalagi saya dibesarkan di kampung gitu kan, dengan segala stigma-stigma yang ada gitu. Tapi ada beberapa hal yang sering dilupakan oleh sahabat-sahabat itu, bahwa stigma-stigma itu kan sebenarnya hasil kooptasi dari pemikiran-pemikiran orang barat yang dulu hadirnya ke Indonesia itu kan di zaman kolonial itu juga membawa dampak yang sangat berbeda di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita telaah sebelum adanya kolonialisme itu dulu ada juga kan sosok ratu yang terkenal, yang dulu juga pernah menjabat sebagai ratu yang paling masyhur se-Nusantara gitu. Ada Tribuana Tunggadewi, dan di belakangnya Tribuana Tunggadewi itu juga ada peran kayak misalkan ibunya sendiri, yaitu Gayatri Rajakatsni, yang artinya sosok-sosok perempuan itu dulunya juga banyak berkiprah di ruang-ruang publik. Kalau kita juga tahu ada Rasulullah itu juga lancar mendakwahkan Islam, itu kan juga salah satunya karena ada bantuan Siti Khadijah yang memberikan malnya. Betul. Kira-kira begitu ya, memberikan malnya untuk bisa didakwahkan di jalan Rasulullah. Nah, hal-hal mindset yang seperti itu yang kurang dimiliki oleh sahabat-sahabat. Jadi memang ya agak susah juga ya, agak susah mengingat kolonialisme yang terjadi di Indonesia itu kan puluhan tahun. Sedangkan kalau kita mau merubah mindset yang harus membolak-balikan tangan itu kan nggak semudah seperti itu kan Mas. Harus juga memberikan paling tidak itu bukti-bukti bahwa memang perempuan itu juga bisa ada di ranah publik dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tetap menjaga nilai-nilai ketimuran yang hari ini juga masih jarang sekali dimiliki oleh sahabat-sahabat, oleh para perempuan-perempuan hari ini. Jadi dianggapnya kalau udah berkiprah di ranah publik itu nilai-nilai liberalisme yang kebawa. Jadi pokoknya harus begini, harus
harus melawan laki-laki dan lain sebagainya. Padahal kan nilai-nilai ketimuran tidak seperti itu. Nah, hal-hal yang demikianlah yang akan nantinya secara sadar masyarakat ini juga akan terbangun dengan sendiri. Ya paling tidak bisa dimulai dari PMII, dari Koprinya. Kalau Kopri ini sudah memiliki kesadaran tentang bagaimana peran perempuan dan laki-laki ini juga sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menjadi khalifah fil ard, begitu kira-kira harus sama-sama mempunyai tanggung jawab melakukan kemaslahatan terhadap umat. Ya paling tidak nantinya ketika PMII, sahabat-sahabat Kopri itu sudah memiliki kesadaran seperti itu, ini bisa nantinya memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Paling tidak sel telurnya itu kan nanti bisa ditularkan kepada masyarakat. Betul, begitu. Berarti harus ada sosialisasi ke masyarakat juga. Betul. Iya. Sekarang aktif ngapain ini kan gitu. Karena dengar-dengar nih dengar mau mencalonkan sebagai Kopri Jawa Timur. Iya. Gimana persiapannya? Apa yang dimiliki wawasan tentang Jawa Timur gitu? Ya persiapannya sama ya Mas, kayak sahabat-sahabat yang lain gitu, kayak calon-calon yang lain. Persiapannya ya lagi mencoba melakukan silaturahmi, konsolidasi dengan sahabat-sahabat yang di cabang-cabang. Karena Jawa Timur itu kan terbilang cukup luas ya teritorialnya kan. Ada 31 cabang juga, 31. Berarti ini nanti dipilih langsung ya juga ya? Ada Konkorcap kan namanya ya? Betul. Konkorcap PMII Jawa Timur. Konkorcap. Berarti pemilihan tentang Ketua Umum PMII dan Ketua Kopri. Ketua Kopri ya. Betul. Berarti gak ditunjuk ya? Langsung dipilih langsung ya? Oleh 31 cabang se-Jawa Timur. Ada berapa itu? Ada 31 total. Ya? Total suaranya ada 31. Jadi ya persiapannya sama lah Mas, kayak sahabat-sahabat yang lain. Apa saja wawasan yang sampean ketahui tentang Jawa Timur? Kan nanti pastinya kan nanti berkaitan dengan pemilihan Jawa Timur, Bu Hovifa kan begitu. Apalagi masa depan ini, di depan ini ada momentum politik kan gitu. Ada momentum politik 2024 ada momentum politik ya? Kan gitu kan. Iya. Gimana persiapannya menghadapi itu? Ya, kalau seumpamanya terpilih, kalau semuanya terpilih, ya mau tidak mau kan tetap harus jalan toh Mas. Mau ada apapun di depan. Berarti bersinergi ya nanti. Harus terus bersinergi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Betul. Harus terus bersinergi karena bagaimanapun PMI itu kan juga bagian dari ikhtiar organisasi pemberdayaan. Organisasi pemberdayaan yang memang fokusnya pada kemahasiswaan. Yang namanya juga pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi kalau Pak Jokowi itu untuk yang periode pertama beliau fokus pada penataan infrastruktur, kira-kira ke depan kalau saya diamanahi nih Mas ya. tapi tentunya siap kalah juga kan gitu ya. Harus siap kalah. Siap kalah kan. Siap menang, gitu. Siap kalah. Harus siap menerima konsekuensi dan takdir. Iya. Mana mungkin dilanjutkan lagi. Nah, jadi kalau Pak Jokowi itu di periode pertama ini fokus pada penyiapan infrastruktur, kira-kira nanti ke depan kalau memang ini amanah ini diberikan kepada pundak saya, ya kurang lebih nanti bagaimana untuk yang fokus yang pertama nantinya yang akan menjadi PR saya yang nanti akan perlu diperbaiki dalam jangka pendek itu adalah penyiapan infrastruktur. Infrastruktur yang seperti apa? Karena PMI organisasi kaderisasi. Jadi melalui perumusan ulang bagaimana kaderisasi yang ada di PMI. Berapa tahun periodenya? Cuma 2 tahun, Mas. Menjembatani 31. Menjembatani 31. Kira-kira cukup apa enggak itu nanti? Jadi kalau ditanya cukup atau enggak ya sebenarnya ya cukup nggak cukup harus dijalankan gitu ya? Betul. Berarti mengalir saja ya. Mengalir, harus terus optimal dan harus optimis. Jadi penyiapan yang pertama adalah infrastruktur karena bagaimanapun penyiapan SDM ini kan juga sangat perlu, sangat penting. Sehingga nanti mau dengan tantangan apapun dan di leading sektor apapun kader-kader PMI itu siap melakukan kontribusi terhadap
sektor-sektor nanti yang menjadi passionnya. Jadi kira-kira sahabat-sahabat kalau misalkan ada yang memang passionnya di bidang ekonomi, ya terus kita siapkan sahabat-sahabat yang di bidang ekonomi. Kemudian juga yang ada nih yang passionnya di pendidikan misalkan, pada isu-isu pendidikan, ya terus kita benahi dan juga kita berikan fasilitas, kita berikan ruang sehingga mereka juga bisa mengembangkan passionnya di situ. Nah ini kan PMI bagian dari pengembangan itu mas, bagian dari penggodokan lah istilahnya. Sehingga penggodokan itu kalau sudah nantinya udah mateng kan enak tuh, tinggal didistribusikan, dikontribusikan. Sehingga ini akan menjadi satu kesatuan bahwa dimanapun kader PMI berada, dia akan mengukir sejarah. Luar biasa. Luar biasa pemirsa. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih tentang isu perempuan, ya kan? Seumpama diamanahi menjabat Kopri Jawa Timur ke depannya. Menanggapi isu keperempuan soal disahkannya RUU TPKS kemarin, gimana menurut sampean nanti nanti tantangannya ke depan atau tanggapannya lah gitu. Menanggapi isu-isu tentang kekerasan seksual memang ironis sekali mas ya, yang dalam konteks hari ini yang menjadi mayoritas korbannya itu adalah perempuan. Nah ini menjadi problem dan menjadi ironi bagi Kopri karena Kopri adalah organisasi pemberdayaan perempuan, kira-kira begitu. Nah ke depan jika nanti saya terpilih menjadi Kopri Jawa Timur, untuk bisa mengakomodir dan bisa melakukan advokasi terhadap perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan korban-korban itu, ini nantinya saya berikhtiar untuk melakukan sinergi dengan PWI KAPMI. Nah, karena kalau misalkan Kopri atau PMI secara struktur ini melaksanakan sendiri, itu saya pikir itu tidak akan mampu, mengingat PMI jadi harus bersinergi ya. Betul, jadi harus bersinergi, mengingat sahabat-sahabat yang dibawa, yang di struktur itu kan kita masih punya tanggung jawab kaderisasi, menjalankan kaderisasi. Kemudian juga paling tidak untuk arah bagaimana melakukan pendampingan secara substantif itu kita mungkin agak keterbatasan SDM begitu kira-kira. Nah, tapi kalau itu diakomodir oleh IKAPMI dalam hal ini nanti sinerginya melalui PWI KAPMI, sehingga PWI KAPMI nanti bisa menginstruksikan para IKAPMI yang ada di kabupaten kota, yang ada di cabang untuk membentuk lembaga yang fokus pada isu-isu perempuan dan anak. Sehingga nanti lembaga-lembaga yang diakomodir oleh IKAPMI itu bisa melakukan sinergi dengan PMI di cabang masing-masing, di daerah masing-masing. Kalau kita jalan sendiri itu kan masa periodenya cuma setahun mas, di cabang itu. Di PKC itu masa periodenya cuma 2 tahun. Jadi untuk bisa mengakses, melakukan pendampingan dengan jangka waktu yang cukup sedikit dengan tuntutan kita melakukan sebuah kaderisasi formal, kira-kira begitu, itu kan juga agak terbatas. Nah, kalau misal diakomodir oleh PWI KAPMI dan nantinya ini juga ada keterlibatan dengan PC, PMI dan Kopri secara struktur, ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan ini akan menjadi pendampingan yang sangat substantif, sehingga nanti IKAPMI-nya itu bisa melakukan pendampingan terhadap para korban-korban kekerasan seksual baik litigasi maupun non litigasi. Kalau IKAPMI itu kan ini ya mas ya, SDM-nya itu kan udah cukup matang kira-kira begitu kan, banyak sebaran dari alumni-alumni yang barangkali di situ nanti bisa terakomodir alumni-alumni yang advokat, alumni-alumni yang konselor, alumni-alumni yang nantinya bisa fokus pada isu-isu tentang perempuan dan anak. Apalagi di PWI KAPMI Jawa Timur ada bupati kan ketuanya, betul. Ada DPRD Jawa Timur, begitu kan. Jadi harus bersinergi. Kalau misalkan dilakukan oleh sahabat-sahabat yang di struktur, yang ada di cabang, saya menganggapnya ini akan menjadi kurang efisien dan kurang efektif. Tapi kalau diakomodir oleh IKAPMI, nanti ini adalah rumah kita bersama. Jadi bukan berarti nantinya Kopri ini kalau misalkan dompleng ke ininya IKAPMI, ya bukan berarti Kopri cabang atau Kopri di struktur itu gak ngapa-ngapain, bukan begitu. Tapi juga ada keterlibatan dari teman-teman yang masih di struktur, sehingga nanti kalau misalkan ada kasus-kasus di kampus, nah kira-kira yang akan menjembatani menjadi informan dan melakukan pendampingan di bawah itu kan nanti secara teknis itu kan tetap ada teman-teman yang di cabang, ada teman-teman yang di komisariat kan begitu. Nah nanti untuk urusan pendampingan, untuk urusan nanti bagaimana penyiapan SDM, advokatnya, konselornya itu nanti bisa diakomodir dan disinergikan dengan IKAPMI.
jika hal ini bisa dilakukan secara utuh dan secara terstruktur, insya Allah nanti IKAPMI ini akan menjadi rumah kita bersama dengan melakukan pendampingan yang secara substantif dan juga nanti secara impact-nya itu lebih dapat begitu. Oke, yang terakhir nih, sebagai closing statement kepada sahabat pemirsa, ya kan? Mungkin ada pesan-pesan, terus motivasi kepada wanita atau perempuan di luar sana. Monggo. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, selamat menikmati peran sebagai perempuan dengan cara, ruang karya, dan kebermanfaatan masing-masing. Yakini bahwa setiap dari kita adalah individu berbeda. Jadi setiap dorongan dan trigger yang kuat dari sesama perempuan akan memicu perempuan lain untuk lebih keras berkarya. Jadilah perempuan yang berani, unggul, dan berkarakter. Mungkin itu saja dari saya, Mas. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Sudah diajak diskusi bareng ini. Iya, udah. terima kasih. Karena jauh-jauh dari Pasuruan ya Oh, tadinya. nggak apa-apa. Udah sekalian ini jalan-jalan sharing kan? Oh iya, siap. Oke, sahabat pemirsa, kita akhiri dalam perjumpaan podcast Teras Nadine episode kali ini. Kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya dalam podcast Teras Nadine, membawa maslahat merawat umat. Jangan lupa sahabat pemirsa, subscribe channel YouTube Berita Bangsa TV, like, komen, dan share seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun, Mas, sudah diberi kesempatan.